mencari kebenarannya gitu. Pertama saya nggak percaya, tapi nggak tahu itu hidayah atau gimana. Saya mimpi 3 kali menggunakan mukena, saya sholat, dan itu mimpinya juga 3 kali dalam waktunya berbeda. Saya bertanya, ternyata itu katanya hidayah. Ya, dari situlah saya mencari kebenarannya, karena saya kok bisa seperti ini, maksudnya itu apa gitu. Terus ternyata ya memang kamu sudah di situ tempatmu gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lelang dakwah. Lukisan legendaris Bulan Purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Bulan Purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para asatid dan ustadzat sekalian yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat para pengurus DKM Masjid Mutahharun, ada Ustadz Andi, Ustadz Dandi, dan para hadirin semuanya, jenengan semuanya yang tidak kami bisa sampaikan satu persatu. Alhamdulillah, pada malam hari ini akan ada ikrar bersyahadatan forum yang mulia ini. Alhamdulillah, setiap ada mu'alaf masuk Islam, di situ ada forum kemuliaan, karena saya yakin, dengan saya yakinnya para syaitan itu lari tunggang langgang dan para malaikat berkumpul di sini semuanya untuk ikut mendoakan. Putrinya ibu, putri satu. Ya. Satu ini atau ada lagi yang lain? Ada lagi 3. Ada lagi 3. Boleh pakai mic-nya? Nah, ada lagi 3. Yang lain sudah masuk Islam. Tinggal kita aja. Alhamdulillah. Tinggal Mbak Afril. Ya. Panggilannya? Afril. Afril. Iya. Ibu Naning Juwita. Asli Kota Malang. Kota Malang. Kakek Miki. Kota Malang. Kemudian saya izin bertanya. Tidak usah ini ya, tidak usah nervous. Ibu satu frekuensi dengan kami semua. Ada saya bawa sahabat, saudara kami, keluarga kami, mantan pendeta, baru masuk Islam. Ini Tuan Guru Bapak Dancem Umar, mantan pendeta di Manado. Pencarian 15 tahun. Sekarang sudah memutuskan masuk Islam, ditinggal semuanya. Gaji apa semua ditinggal. Bulanan itu yang dapat dari pemerintah juga sudah ditinggal semuanya untuk rela masuk Islam. Ibu Naning
apa yang mendasari Ibu Naning Juwita untuk masuk Islam? Kalau saya itu apa ya, kayak mencari kebenarannya gitu. Pertama saya nggak percaya, tapi nggak tahu itu hidayah atau gimana. Saya mimpi 3 kali menggunakan mukena. Saya sholat, dan itu mimpinya juga 3 kali dalam waktunya berbeda. Saya bertanya, ternyata itu katanya hidayah. Ya, dari situlah saya mencari kebenarannya, karena saya kok bisa seperti ini, maksudnya itu apa gitu. Terus ternyata ya memang kamu sudah di situ tempatmu gitu, katanya seperti itu. Ada tambahan lagi? Ya mungkin seperti itulah jelasnya. Jadi saya kepinginnya, oh berarti saya harus di sini gitu. Ibu Naning Juwita ini bermimpi mengenakan mukena, sholat, menutup aurat, berhijab. Itu adalah syariat Bible, dan itu Ibu saat ini datang ke sini untuk menyatakan diri dengan sebenarnya menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena pengikut Yesus yang sejati adalah menerapkan apa yang disyariatkan oleh Bible. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Barang siapa setiap wanita yang bernubuat, maka wajiblah ia menudungi kepalanya, berhijab, menutup kepalanya dengan sempurna. Dan barang siapa yang tidak mau menutupi kepalanya, tidak mau berhijab, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin kepalanya. Karena itu merupakan sebuah kehormatan untuk wanita. Jikalau ia tidak mau dibotakin kepalanya, maka wajiblah ia menutupi kepalanya. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Itu syariat Bible, syariat Yesus. Dan Ibu sudah tepat pada malam hari ini untuk menyatakan diri menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ibu, saya mendengar bahwa Ibu Naning Juwita dulu pelayan di gereja. Iya. Berapa tahun? Ya sudah berapa tahun ya? Sudah lama sih, sudah 20 tahunan lah. 20 tahun. Ini pindah agama itu merupakan keputusan yang tidak main-main kan? Karena itu keputusan dunia akhirat. Dan itu untuk memutuskan itu kan ada satu keputusan yang besar, ada satu lompatan besar yang harus dilakukan itu. Ibu Naning apa yang memotivasi selain mimpi? Ya banyak sih yang hidayah yang saya dapat, dan perbedaannya itu banyak sekali. Ketika saya melakukan sama sih di gereja juga ada perpuluhan gitu. Saya juga bersedekah di masjid-masjid gitu. Tapi hidayah yang saya dapat itu ternyata lebih saya rasakan itu ketika saya bersedekah di masjid-masjid, di anak yatim gitu. Jadi nyata gitu. Kemudian Mbak Afril, tidak ada yang memaksa keluarga siapa? Tidak ada. Mohon maaf, izin bertanya, Papa gimana? Papa sudah muslim. Sudah muslim. Iya. Ini Mbak Afril kelas berapa? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Keluarga semuanya masih Kristen? Tinggal ibu aja. Tinggal ibu? Iya. Nanti setelah masuk Islam mudah-mudahan bisa Iya. berdakwah untuk keluarga, untuk saudara yang masih belum masuk Islam. Begitu, minimal dengan akhlak yang terbaik. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan forum pensyahadatan yang akan dipimpin oleh Ustaz Dandi. Pada beliau dipersilakan. Karena memang pintu gerbang untuk memasuki Islam itu adalah syahadat. Mari kita baca dengan ketulusan hati.
dengan kesungguhan. Mudah-mudahan apa yang kita ikrarkan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa berkah untuk keimanan ibu dan anak. Dari iman itu akan membimbing kita, menuntun kita, menumbuhkan gairah semangat kita untuk beramal. Saya bacakan, silakan diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'alni nuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang dalam menjadi pengikut Yesus yang sejati, karena sesungguhnya umat Islam yang menjadi pengikut Yesus yang sejati, karena kami mengamalkan seluruh perintah ajaran nanti akan disampaikan secara jelas oleh mantan pendeta, Tuan Guru mantan pendeta Bapak dan Cemumeng. Jadi misal saya kasih contoh, dalam Bible itu disyariatkan tentang puasa. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus berpuasa. Imamat pasal 23 ayat 29, barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa maka wajib dilenyapkan atas kaumnya, dihukum mati. Kami umat Islam yang berpuasa, umat Kristen justru tidak berpuasa. Yang kedua, kami umat Islam bersunat. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus bersunat, umat Islam bersunat, wajib bersunat. Saudara kita Kristiani, ada yang sunat, ada yang tidak. Kalaupun ada yang sunat untuk kesehatan. Lukas pasal kitab Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Hukum bersunat dari Allah untuk Abraham, untuk Ibrahim serta seluruh keturunannya maupun yang bukan keturunannya, dan itu adalah hukum yang kekal. Barang siapa yang tidak bersunat maka wajib dihukum mati. Kemudian Yesus mati, dikubur, dikafani, tidak dipeti. Matius pasal 27 ayat 59, menggunakan kain kafan warna putih dikasih arum-aruman, persis bagaimana ajaran orang Islam ketika mati. Tidak dipeti, tidak menggunakan dasi, tidak menggunakan jas. Kemudian Yesus juga berdoa kepada Allah. Matius pasal 27 ayat 46. Ketika pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dia punya Tuhan dan Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus juga tadi Bible mengajarkan, Yesus mengajarkan tentang syariat mengenakan hijab. Kami umat Islam yang mengenakan hijab. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Kemudian
tentang syariat beribadah. Nehemia pasal 8 ayat 6, bahwa beribadah itu adalah imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bisa dibuka nanti Nehemia pasal 8 ayat 6. Imam mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ezra di situ, Ezra ahli kitab, seorang rasul. Kemudian jemaat menyampaikan amin, serentak menyatakan amin. Kemudian setelah itu berlutut rukuk, bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ajaran mana di dunia ini yang mengajarkan ketika beribadah rukuk, sujud hingga muka sampai ke tanah? Hanyalah Islam, seperti yang termaktub dalam Bible. Kemudian Islam mengajarkan juga tidak boleh makan babi di Imamat pasal 11 ayat 7-8. Kemudian kami umat Islam tidak makan babi. Kemudian di Bible juga haram minum minuman keras. Kami umat Islam tidak minum minuman keras. Malah di Kristen, orang-orang Kristiani kalau perjamuan kudus itu ada wine, ada hammer, minuman keras di situ, anggur. Kemudian masih banyak yang lain. Yesus juga menyatakan bahwa Allah itu satu. Markus pasal 12 ayat 29. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Dengarkanlah hai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah itu satu, Ehad, satu. Kemudian masih banyak yang lain, dan juga Yesus juga bersyahadat. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu adalah bukti bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jelas di situ. Baik, mungkin bisa diterangkan oleh Tuan Guru Bapak dan Cemom. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang bersyahadat itu sebetulnya bukan personalnya yang memanggil dia, tetapi Alkitablah yang memanggil menjadi muslim. Muslim artinya taat kepada Allah, taat seperti apa yang Alkitab bilang pada Keluaran pasal 3 ayat 5, pada saat hendak masuk ibadah tanggalkan sendal, baru pada saat mau ibadah juga harus wudu, terdapat pada Keluaran pasal 40 ayat 31-32. Bahkan juga pada saat hendak berdoa membacakan 7 ayat Al-Fatihah, berdiri berdasarkan pada Markus pasal 11 ayat 25. Lalu rukuk Lukas pasal 24, Lukas pasal 22 ayat 41. Bahkan sujud juga Matius pasal 26 ayat 39. Dan dalam Bible juga ada 3 tokoh yang terkenal menyatakan tauhid, bahwa sesungguhnya hanya satu Allah. Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Tidak ada Allah lain dibentuk sesudah dan sebelum aku. Lalu Yohanes pasal 17 ayat 3, mengenal hidup yang kekal itu mengakui Allah satu-satunya dan Yesus adalah utusan. Ini perkataan Yesus itu sendiri, bahwa dia bukan Tuhan tetapi adalah utusan. Matius pasal 16 ayat 16, Rasul Petrus, perwakilan para rasul, pimpinan gereja, mengungkapkan engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang diberikan otoritas. Lalu Yohanes pasal 13 ayat 13 disebutkan bahwa Yesus adalah Didaskalos Kekurius, yang artinya adalah Yesus adalah guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini, pada saat syahadat, mengakui Allah satu-satunya dan Yesus adalah Tuhan, seperti yang disebutkan tadi juga
Allah satu-satunya dan Muhammad adalah utusan. Demikianlah keterangan singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.